Di lambung itu nggak ada lambung. Jadi ini perlunya kalau kita ya mungkin insya Allah kalian pun jadi penjaga Quran. Amin. Paling nanti ada anak-anak yang menghafal Quran di tangan kalian 1 juz 2 juz. Kalau dari sekarang kalian nggak jaga, itu anak-anak nggak terjaga. Dan kalau kalian baca begini di luar diketahui orang. Jadi lebih bagus di stop sekarang, tidak bisa lewat. Tegur lagi. Cuma ada beberapa hukum tajwid yang saya yakin kalian masih bisa memperbaikinya, agak-agak terlepas. Tapi kalau di pondok nggak lewat. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Belum. Silakan. Kalau mau ada waktu lebih, boleh aja. Saya lihat hidup saya untuk Quran. Siapa aja boleh datang. Apa yang bisa saya bantu saya bantu. Maka satu pada Quran ini perlu kesungguhan. Quran ini perlu kesungguhan. Nah, bisa kita kasih setengah-setengah. Dan memang kita diperintahkan Allah untuk berinteraksi dengan Quran. Perintah Allah untuk berinteraksi dengan Quran. Satu, Iqra. Apa perintah langsung? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa itu Iqra? Qiraat. Taqra. Kam taqra fil yawm? Kalau perintah Allah kepada kalian itu baca, berapa kalian baca tiap hari? Semua. Yang kan kita mulai, tapi belum mulai juga sekarang. Sudah mulai. Jadi menyikapi itu kita mesti kan dulu ini perintah Allah nih. Ini perintah Allah bukan main. Allah yang perintah langsung. Siapa mentaati perintah Allah pasti ada kejayaan. Siapa yang mentaati perintah Allah pasti ada bantuan. Jadi membaca Al-Quran itu untuk mencari bantuan Allah. Baca dulu setiap hari berapa. Kemudian perintah yang kedua, tadabbur Quran. Utslu ma uhiya, bacakan. Baca ini bukan kalau tilawat, dia bukan sekedar baca tapi pahami. Itulah mungkin yang sedang kita kerjakan hari ini untuk memahami isi kandungan Quran, juga memahami isi kandungan hadis. Karena hidup Nabi itu, hadis-hadis itu, semua hidup Nabi itu adalah Al-Quran sebenarnya. Itulah dia penerimaan Al-Quran dalam kehidupan. Jadi ketika kita bisa lagi tilawat, kita sudah ada jamnya untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Qiraat kemudian satu lagi inilah yang sedang disiapkan tahfidz. Menghafal itu susah. Menghafalnya bukan menghafalnya gampang. Menghafal. Jaganya kan. Apa yang susah? Yang susah itu tahu kalau kita tidak mendapat bantuan Allah. Itu dia susah. Jadi kalau kita rasa berat, susah, malas, apalagi bosan, apalagi tidak jelek, nah, itu perlu banyak istighfar, perlu banyak introspeksi, cari salah itu dalam diri kita. Ya Allah, apa ini? Mungkin cakap yang sembarangan, adab berkurang, akhlak kurang, ta'zim, ihtiram kepada ilmu, kepada kitab. Itu ta'zim perlu ada dalam kita. Ta'zim sesuatu yang kita nggak ada ta'zim itu nggak akan dapat kebarukan. Sampai kepada meja tempat kita belajar, kelas tempat kita belajar, kitab. Kalau kita belajar di mana perusahaan, tapi kita pun nggak boleh sembarangan. Nah, itu contoh satu nggak boleh. Kalau peci di atas kitab, ya bukan itu tertawaan, ya saya kasih tahu aja. Itu salah satu kalau adab-adab kita selama di pesantren itu, bahkan menyusun kitab itu pun ada adabnya. Apa yang di atas? Buahnya tafsir. Di bawah Al-Quran itu tafsir. Buahnya baru hadis. Buahnya baru kitab-kitab yang lain, kitab yang lain. Sampai segitu orang itu menjaga adab Quran. Tidak apa, kita susah belajar itu tidak apa-apa, bagus. Susah untuk belajar. Orang semua susah. Untuk cari rezeki dia orang susah. Berapa banyak istri yang bikin suami yang bilang,
Kalau kalian tengok, Allah, saya 5 tahun tinggal di Malaysia. Gimana TKI Malaysia itu kerja sama Cina, ngasih makanan anak Cina, duduk di lantai sebelah anjing. Orang Islam susah ya. Salah sedikit kena marah, kena bentak-bentak. Jangankan keluarganya, saya aja yang merasa katanya orang kita, orang Indonesia tahu itu dibentak-bentak Cina terus. Berarti kan rasanya gitu. Susah hidup ya, susah kan? Susah di dunia ini biasa, orang biasa susah ini. Mesti nyelam, yang lobster, orang di Sinabang, Singulu, nyelam ya lobster. Kalau saja jauh ini jam 3 jam 2 pagi orang jual sayur dari gunung sana bawah. Susah itu biasa. Mereka yang untuk dunia gitu susah payah. Kita bangunnya berapa ya? Untuk Quran itu ilmu bangunnya berapa? Wa'ala tulu isyam sabahu qabla tulu'il fajr atau ba'da tulu'il fajr. Lazim litulab li talib al-ilm ay yaquma qabla tulu'il fajr. Sebelum fajar harus itu bangun. Jam 4. Dia talib al-ilm itu mana menjadi ulama bangun ni yang bangunkan azan. Salatu khairun minan nawm. Jadi ini sifat. Makanya ulama sekarang itu susah didapat. Tapi bukan keadaan yang mustahil. InsyaAllah betul didapat. Ulama sekarang mana ulama? Saya tanya ulama. Enggak tahu ni. Ketua MUI Sumatera Utara, Ketua MUI Indonesia. Ulama sekarang tidak ada lagi sebenarnya. Kalau menurut standar bagaimana Imam Syafi'i, mereka meriwayatkan hadis, mengerti hadis, hafal ribuan hadis, mengambil. Ulama yang ada sekarang tinggal tahu apa? Tahu kalian apa? Pengalaman. Contoh ya contoh. Nah, ini kan adalah ulama, ya kan? Atau kitab apa yang besar? Kitab Imam Syafi'i punya Syarah Muhadzab, kalau itu kan matan bukan? Matan hadis. Ya, Imam Nawawi mengarang kitab apa? Syarah Muhadzab. Ada tengok lagi teman? Tengok dulu, mau baca? Kalau mau baca boleh datang ke saya. Syarah Muhadzab, ya kan? Ulama sekarang ni yang tinggal ada tahu. Dia baca isi kitab ini, dia nampal, diambil, disampaikan ke rumah. Dengan itulah ya. Diambil kitab itu, dia baca, disampaikan pada umat. Kalau itu pun nggak mampu ulama kan? Kalau yang bisa mengarang mensyarahkan hadis kita itu sudah sangat jauh sekarang. Bisa mensyarahkan hadis arba'in aja 40 hadis itu. Kalau dia mampu mensyarahkannya, luar biasa. Ilmu dia bukan dia kutip sana, kutip sini buat buku itu. Mengarang, mengumpulkan. Jadi nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena tadi buka oleh Allah ilmunya. Jadi itu melalui barokah sekarang. Sehingga kalau yang baca kitab pun nggak ngerti, baca kitab pun nggak ngerti. Dan isi kitab ini semua ilmu nahwu sharaf dari mana diambil? Dari Quran. Bagaimana mereka meramunya itu? Seperti tadi siapa tadi baca? Hatta yuhajiruna. Hatta yuhajiruna. Kenapa bisa baca hatta yuhajiruna? Padahal itu fi'il mudhari'. Masuk hatta apa? Hasbun nun. Dibuang nunnya kan itu. Fi'il mudhari' kalau masuk kalimat hatta dibuang nun. Hatta yuhajiruna masuk fi'il mudhari', masuk hatta. Jadi hatta yuhajiru, hatta tasta'nisu, hatta tarji'u. Enggak pakai nani. Itu semua mereka lakukan dari Quran. Oh ternyata begini. Setelah ada kalimat kata terjadi, akhirnya mereka bentuklah ilmu. Begitu luasnya Allah bukakan. Dan Allah bisa saja bukakan bagi siapa saja. Bagi siapa aja bisa Allah bukakan. Bagi kita bisa. Kita perlu betul-betul di sisi Allah.
khutbah lagi MA, nggak keberatan itu. Jadi yang penting sekali itu bagaimana kita di sisi Allah. Perbaiki diri kita dulu, perbaiki pembicaraan, perbaiki akhlak, perbaiki. Ya walaupun sesama kita hendaknya menemukan rasa ta'zim. Saya menghormati kalian sebagai talib ilmu, orang yang waktunya habis untuk ilmu, untuk Quran. Saya hormat sama kalian. Apalagi kalian kepada guru-guru. Sikap kita pada meja, kepada bagaimana penampilan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Allah menilai. Saya nggak perlu menilai. Saya mau dinilai oleh Allah. Layak nggak saya tetap penampilan begitu? Rambut saya ini sekolahnya bagaimana menurut Allah? Buku saya bagaimana harusnya menurut Allah? Semua ada aturan Islam diatur. Sampai Islam mengatur bulu ketiak. Ya, agama mana yang mengatur sampai situ? Kencing ngadap mana diatur oleh Islam. Masuk WC kaki abang diatur oleh Islam. Bulu mana yang mesti dicabut, bulu mana yang mesti dicukur. Hebat tak agama? Mana ada peraturan ini? Jadi itu semua kalau kita amalkan akan mendatangkan bantuan Allah. Maka yang paling penting itu bantuan Allah. Satu paling cepat bantuan Allah itu kalau kita bertakwa. Kalau kita masih susah dengan ilmu, tingkatkan takwa. Siapa yang nggak pernah khutbah? Ya, nggak pernah, belum pernah. Dengar pernah lah ya. Kalau dengar khutbah setiap Jumat pasti kenapa? Mari bertakwa. Gimana? Apa aplikasinya? Esensinya gimana? Saya bilang, Alif Lam Mim Dzalika Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Mana itu bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Satu iman dengan yang gaib. Kedua meningkatkan sholat. Jadi orang bertakwa itu meningkatkan sholat. Kita bagaimana hubungan dengan sholat? Duha ada berapa minggu gak buat? Mana salah? Jangan lagi itu kali Ustaz. 2 tahun gak duha. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, Quran. Jadi kalau kita mau tingkatkan takwa, tingkatkanlah ibadah kita, sholat sunat kita, dan tingkatkan Quran. Coba beri waktu khusus. Setiap kita mesti bangun tengah malam jam berapa? Kalau perlu janjian sama kawan. Kita jam 3 ya. Mau baca 1 juz. Guru saya dulu pernah cerita. Dia janjian sama kawan bangun. Jam 3 kita bangun ya. Tadi bangun sebelum jam 3. Dia bilang kalahkan dulu kawan. Kalau dia rasa dia cepat bangun jam 3. Jadi kawannya rumahnya udah baca kitab. Banyak kawannya duluan juga seperti. Jadi itu mesti ada berlomba. Tak bisa kalau ilmu sama Quran ini kalau kalian tidak memberikan seluruhnya. Kalau belum tentu Allah kasih seluruhnya pun Allah belum tentu kasih. Orang yang tahu-tahu cukup mudah. Belajar gratis, hanya biaya. Umat Islam berbiaya. Dibilang yang membeli tanah sekian beli berapa ratus ribu meter pun orang pun mau kasih. Kenapa? Apa yang orang pandang? Orang pandang kalian ini sungguh-sungguh kalian. Ini kalau kalian itu bermalas-malasan di sini, ogah-ogahan, ada kelas malas, ada ulang malas, habiskan waktu itu. Sebenarnya maaf itu sudah zalim. Ini harta umat Islam yang mengalir pada kita hari ini. Yang mengalir pada kita hari ini, yang diberikan pada kita, sebagaimana pertanggungjawaban. Kenapa kita berhak menikmati fasilitas itu? Karena kita dipercaya umat, diamanahkan untuk menjadi kader ulama. Untuk menghafal, untuk menjadi orang yang mengerti Quran, mengerti isi-isi kitab. Karena ini yang akan diperlukan, yang diperlukan umat. Umat mau menyediakan ini. Berapa ratus juta ini? Dalam masa berapa tahun ini? Begitulah antusiasnya.
kamu nggak bertambah takwa kepada Allah, akhlaknya nggak berubah. Kalau diri kita bercakap masih sembarangan, akhlaknya tidak dijaga, adabnya tidak dijaga, maksiat jalan terus, pendekatan zina semakin gencar. Bukan berzina, pendekatan zina. Kan yang Allah larang pendekatannya, bukan zinanya. Hah? Wala taqrabu zina. Jangan melakukan pendekatan zina. Hurufnya itu dekatnya dilarang. Pendekatan, semua proses pendekatan. Apa proses pendekatan? Catan. Hah? Catan. Jadi, Teleponan. banyak pengalaman teh. Pandangan. Pandangan. Fatabassam. Tabasam. Mulai dari itu bisa senyum. Nadratun fatabassam. Fakalam. Mulai ngomong. Kamu anak tukang las ya? Iya, ada tukang. Kau tahu? Habis itu mau itu, jadilah ya, kalau maka terjadilah perempuan. Bagaimana seorang ini kalau masih suka dengan berzina, dengan perzinahan, tidak bisa jadi ahli ilmu Al-Quran. Kalau sekedar hafal banyak, Yahudi banyak hafal Quran. Yahudi banyak hafal hadis. Ada satu Yahudi saya dengar cerita itu, dia mengarang cara mencari hadis. Belakangan ketahuan dia itu Yahudi, baru dia pun lari meninggalkan karangan itu masih ada besar. Belum siap dia cetak. Gak ingat saya orang kita. Dari situ bisa mencari hadis dengan mudah. Subhanallah. Itu bukan. Apakah yang itu mendapat amal Allah? Ya kan, bukan itu yang kita cari. Jadi jangan fokus di ilmu, tapi fokuslah di bagaimana barokah. Orang yang dapat barokah dapat ilmu, walaupun pengetahuannya cuma ngajar ikhlas, tapi barokah itu melebihi dari orang yang tahu apa-apa. Jadi jangan hanya sekedar mau tahu dengan berkah itu ya bagus, tapi itu Allah akan buka bagi siapa yang Allah. Kadang pun ada orang hafal, dua ayat sebelumnya ini, ya bagus sih, kita bagus. Tapi bukan itu sebenarnya tujuan akhir. Itu bukan tujuan akhir dari matlamat yang sebenarnya bagaimana dapat ridha Allah. Kalau orang dapat ridha Allah, dapat bantuan Allah. Kalau kita dibantu Allah, siapa lagi bisa buat susah? Makanya jangan main-main. Orang yang menjadi kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, jangan sembarangan. Mungkin kita sakiti dia nggak melawan, nampak dia lemah, ya kan? Kita biadab dengan dia, kita kurang ajar, kita ejek dia nggak melawan dia. Dia diam, tetapi kekasihnya diam nggak? Kekasihnya diam. Dia kekasih Allah, hati-hati. Jangan anggap sepele sama orang, apapun keadaannya, mungkin dia kekasih Allah. Maka jadilah kita kekasih Allah. Jadi kekasih Allah. Cara paling dekat, paling mudah mendekati Allah itu Quran. Cuma satu hari baca 5 juz. Di jam 2 bangun sampai jam 3, jam 4. Itu jam 4. Kalau ngantuk silakan tidur, nanti subuh bangun lagi. 5 juz. Lalu kita tengok bagaimana Allah buka khazanah ilmu. Yang dibaca pun kayak yang ditengok movie Aladdin, film Korea, crime movie Korea, One Piece. Jadi jangan banyak sia-sia. Semua itu ada kecerdasan. All out, habiskan masa sepenuhnya, tenaga sepenuhnya untuk ini. Masanya enggak panjang, apalagi only 3 years, 3 years. Masa yang singkat 3 tahun.
tahu keluar mau jadi kadar ulama. Bisa? Bisa kalau Allah mau bisa. Kalau Allah mau bisa. Bukan hal yang mustahil. Satu malam pun kalau Allah mau bisa. Ada dulu satu guru saya bilang dia disuruh mengajarkan satu kitab. Kitab itu tak pernah dipelajari. Dia masuk di pesantren itu suruh mengajar. Malam-malam dia buka jam, nggak ngerti dia bagaimana mengajar. Biasa suruh mengajar mau. Akhirnya dia dengan doa mohon pada Allah tertidur. Dalam tidurnya Syekh yang pendiri pesantren itu datang dalam itu. Kalau mau ngajar kitab ini, mari aku ajar. Satu malam dia ajar kitab itu habis. Besok dia bisa ngajar. Tengok, kalau Allah mau, kalau Allah mau, kita dah nggak dapat ni sekurang besok hari Khamis ni datang pula. Nampak kan? Tengok film Korea. Nah, kapan tengok film Korea tertidur? Nah, bukan nuduh ya, bukan nuduh. Tapi kalau yang makan cabai rasa pedas saja kan? Gak bisa, sia-sia. Kalau gini saya bilang dari sekarang waktu saya bungkus tas keluar aja dari sini. Ya, bungkus tas keluar dari sini. Buat bisnis di sana. Nah, jual ke 8 bulan itu juga menguntungkan. Daripada buang waktu di sini, gak amanah. Buat tinggalkan itu semua. Tinggalkan semua. Tawajud pada ilmu, tawajud pada Quran. Sampai Allah betul mengakui kita, kau memang kadar ulama. Kau akan buka ilmu. Allah kasihan dengan kita. Kasihan. Saya bilang kepada kawan kami mengaji, malam dia ngaji, dia baca, kita orangnya nggak cerdas, pagi kali baca. Sampai kita ya canda-canda, kasihan ya, asal kitabnya kasihan, dia berkeringat kita berkeringatnya. Kitabnya yang kasihan berkeringat, gitu. Jadi sekarang ini kita di mata Allahnya apa? Apa kalimat Allah? Apa tinggalan kalimat Allah? Itulah yang sebenarnya. Orang bilang sana aja betul mahasiswa PTK. Orang undang makan, orang undang sana, orang undang semuanya. Mana-mana keluar jumpa dosen dan guru besar datang kemari. MUI pun datang tamu, inilah diandalkan. Ini adalah binaan kami. Jadi tambah kemuliaan atau tambah kehinaan di sisi Allah. Itu yang penting. Jadi coba merubah dulu. Satu, buat jaga sholat-sholat sunnah kita, jaga hubungan dengan Quran, dan tentukan waktu. Walaupun sama satu, tapi nanti hasilnya pasti beda. Sesuai dengan bagaimana mujahadah kesungguhan kalian hari ini, mudah-mudahan Allah akan beri. Ibnu Hajar 40 tahun nggak ngerti apa-apa. Kawan-kawannya daripada ulama, dia 40 tahun tapi berkhidmat pada gurunya. Nggak ngerti, dia jadi nanti paham ya. Baca dia nggak balik kembali nggak ngerti. Ini alif ya, ini alif, ini ba, ya. Ini tadi alif ya, ini ba, ya. Ini apa? Ba. Ini tadi apa? Lupa. Itulah istilah. Tapi betul, sungguh-sungguh ini 40 tahun. Allah buka. Kalau Allah tak buka, ketika dia Allah buka satu malam, orang ngajinya bertahun-tahun, dia ngajinya satu malam dalam mimpi. Bisa. Yang penting untuk itu layakkan diri kita dulu untuk mendapat bantuan Allah. Layakkan diri kita untuk mendapat bantuan Allah. Pandang apa yang disuruh Allah pandang. Jangan pandang, alihkan pandangan dari apa yang Allah suruh pandang. Baru dapat bantuan Allah. Bicara, cakap apa yang disuruh Allah bicara. Apa yang penting jangan bicarakan aib orang, jangan bergibah, jangan memfitnah, jangan mengadu domba, jangan sia-sia, jangan berdusta, jangan hoax. Dengar apa yang disuruh Allah